随分と。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Di video kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Mashle Magic & Muscle untuk episode yang ketujuhnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, setelah Mas berhasil mendapatkan koin emas pertamanya, ia malah masuk ke dalam kandang musuh. Tak disangka kedatangan Mas malah disambut baik oleh sang ketua. Kelihatannya ia sudah mengetahui seberapa kuat kekuatan dari Mas. Kemudian ia pun menanyakan kenapa Mas ingin menjadi seorang visioner suci. Mas selalu menjawab kalau itu semua demi kehidupan damainya bersama si kakek. Kemudian si ketua pun tertawa setelah mendengar jawaban dari Mas. Menurutnya orang yang pantas menjadi seorang visioner suci harusnya adalah orang yang kuat. Sesuai namanya, mereka harus sama seperti utusan dewa. Menurutnya Mas masih sangat lemah sehingga masih belum pantas untuk terpilih. Kemudian Mas lalu balik bertanya, bagaimana dengan dirimu? Sang ketua pun lalu menjelaskan kalau tujuan dirinya menjadi seorang visioner suci adalah untuk mengembalikan dunia ke wujud aslinya. Dengan kata lain, tujuan mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di pikiran Mas. Mereka menganggap kalau belas kasih, saling melindungi, dan kesetaraan yang dilakukan oleh masyarakat hanyalah omong kosong belaka. Menurut mereka, masyarakat saat ini tidak sadar akan potensi kekuatan sihir. Untuk itulah mereka ingin berkuasa. Mereka ingin masyarakat yang kuat saja yang dapat hidup, sedangkan masyarakat yang tidak bisa menggunakan sihir akan disingkirkan. Namun Mas malah menyimpulkan kalau sebenarnya mereka hanya ingin hidup damai. Jelas hal itu sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh sang ketua tadi. Akhirnya ia pun menganggap Mas sebagai musuhnya. Namun ia memberitahu akan melepaskan Mas jika Mas mau menyerahkan koin emas miliknya secara sukarela. Tentu saja Mas langsung bilang, "Iri bilang, bos." Setelah mendengar jawaban tersebut, sang ketua pun langsung menyerang Mas dengan boneka Silva yang ia ciptakan sebelumnya. Namun serangan tersebut dengan mudah diantisipasi oleh Mas. Rupanya boneka tersebut hanya dikendalikan oleh beberapa benang, dan jika barang tersebut putus maka pengaruh sihirnya akan menghilang. Merasa diremehkan, sang ketua pun kembali menyerang Mas dengan boneka yang lebih kuat. Bahkan Mas pun mengakui perbedaan kekuatan dari boneka tersebut. Sayangnya karena terlalu fokus, Mas pun tidak menyadari kalau koin miliknya telah diambil. Setelah itu Mas pun dilempar jauh oleh boneka tersebut. Namun Mas tidak kelihatan panik setelah koin miliknya diambil. Ia malah berjalan santai sampai tidak sengaja menginjak kepala dari si Silva. Mas pun terlihat panik akan membunuhnya. Kemudian ia lalu memohon izin untuk membawa Silva ke tempat perawatan. Sontak saja hal itu pun membuat si ketua keheranan. Ia pun bingung apakah Mas sudah tidak peduli dengan koin emas miliknya. Mas pun kembali menjawab kalau itu bisa ia ambil nanti. Kemudian ia pun memperingatkan sang ketua kalau dirinya tidak akan kalah sekuat apapun kekuatan dari musuhnya. Sontak hal itu pun membuat seluruh anggota Magia Lupus kaget. Bahkan sang ketua pun merasa cemas dengan peringatan tersebut. Ia merasa Mas bukanlah murid biasa. Dirinya bahkan sampai tidak menyadari kalau koin yang ia ambil dari Mas hanyalah kancing baju dari bonekanya. Rupanya ketika koin miliknya diambil, dengan kecepatan tinggi Mas segera menukar koin tersebut dengan kancing boneka. Setelah itu ia kemudian menghisap koin tersebut menggunakan mulutnya. Setelah itu adegan lalu berpindah dengan Silva yang sudah siuman. Tepat di depan ia istirahat, terlihat Mas yang tengah menunggu sambil melatih ototnya. Silva pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Maslah yang telah menyelamatkannya. Kemudian Silva pun bertanya untuk apa Mas melakukan hal tersebut padahal jelas-jelas ia adalah musuhnya. Dengan simpel Mas selalu menjawab bahwa mereka harus saling membantu jika ada yang kesulitan. Setelah itu ia pun lalu pergi meninggalkan Silva membiarkan dirinya beristirahat di sana. Sementara itu terlihat Dot Parrot dan Kron yang lagi bertengkar di asrama milik Mas dan Finn. Sepertinya Kron masih belum percaya dengan Dot Parrot. Kemudian Kron lalu bertanya untuk apa Dot Parrot merubah gaya rambutnya. Dot lalu menjawab kalau dirinya hanya ingin memikat Lemon supaya lebih tertarik dengan dirinya. Namun penyebab pertengkaran tersebut bukan hal itu, melainkan ketidaksukaan Dot Parrot dengan wajah tampan dari Kron.
Dot ini orangnya sangat anti dengan pria-pria tampan. Menurutnya pria tampan hanya akan membuat banyak pria jelek kehilangan kesempatan untuk menikah. Setelah itu ia lalu membentak Kron dan menyuruhnya agar segera pergi. Hampir saja terjadi perkelahian di sana. Untungnya pada saat itu Mas datang dan segera menyuruh mereka untuk berhenti. Tidak lama kemudian giliran Lemon yang datang. Dengan muka yang serius, Lemon menyuruh mereka untuk melihat alat pengukur yang bisa menampilkan jumlah koin di setiap asrama. Jika diperhatikan saat ini asrama Leang sudah mengumpulkan 15 koin emas, sedangkan asrama lain hanya punya 1 koin. Jelas hal ini menunjukkan keadaan yang sangat gawat. Menurut Lemon, jika terus dibiarkan maka dipastikan mereka akan terpilih lagi sebagai seorang visioner suci. Dan jika hal tersebut terjadi, maka seperti yang dijelaskan oleh sang ketua magia Lupus, tidak akan ada kesetaraan dan rasa saling melindungi di masyarakat. Untuk itu, sebagai asrama Adler yang disimbolkan sebagai keberanian dan kebajikan harus segera menangani masalah tersebut. Kemudian dengan membulatkan tekad, mereka pun bersatu untuk bisa menyingkirkan kelompok magia Lupus yang akan menjadi penghalang bagi kedamaian dunia. Sayangnya untuk beberapa hari ke depan, Mas masih belum dapat melakukan aksinya. Sebab saat ini ia harus dihukum membersihkan kandang burung hantu setelah sebelumnya ia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meski nampak sepele, Mas harus dihukum dalam 1 minggu ke depan. Untungnya Kron mau membantunya menyelesaikan hukuman tersebut. Kron memperingatkan Mas agar berhati-hati. Ia menduga kelompok magia Lupus mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Mas. Tak disangka dugaan Kron memang benar. Terlihat 2 orang berseragam putih dengan sebuah senjata yang besar datang menghampiri tempat mereka. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menargetkan Mas menggunakan sihir yang dapat menciptakan air yang sangat dalam. Terlihat Mas begitu panik mengetahui dirinya tidak dapat berenang. Sementara Kron juga tidak luput dari serangan-serangan mereka. Kemudian mereka berdua lalu memperkenalkan diri. Orang dengan tubuh besar bernama Oler Adreu dengan julukannya Si Taring 6. Sedangkan yang satunya bernama Ansur Shinri dengan julukannya Si Taring ke-7. Tujuan mereka kemari tidak lain adalah untuk merebut koin milik asrama Adler. Namun bukan dengan cara yang curang, melainkan dengan sebuah pertarungan yang mempertaruhkan masing-masing koin emas mereka. Setelah keduanya sepakat, Si Taring ke-6 atau Oler Adreu segera menargetkan Mas sebagai lawannya. Ia kemudian berubah tubuhnya menjadi seekor hiu lalu segera pergi menghampiri Mas. Sementara Si Taring ke-7 atau Ansur Shinri akan berhadapan dengan Kron. Terlihat Kron cukup santai ketika berhadapan dengan Shuriken Shinri. Ia berpikir dengan sihir gravitasinya pasti akan sangat mudah untuk mengalahkan lawannya tersebut. Namun ketika akan melakukan perlawanan, Kron malah teringat dengan adiknya yang berpesan untuk tidak melukai makhluk yang tidak bersalah. Kebetulan saat itu banyak burung hantu yang tengah berada di dekat Ansur Shinri. Kron pun kebingungan harus melakukan apa. Ditambah dengan shuriken Ansur Shinri yang terus dilemparkan membuat Kron semakin terdesak. Bahkan ia sempat terluka setelah sebelumnya melindungi para burung hantu yang ada di belakangnya. Merasa tidak ada perlawanan, Ansur Shinri pun sedikit meremehkan Kron. Ia tidak menyangka Kron yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang begitu lemah sampai tidak berkutik di hadapannya. Kron yang mendengar hal itu pun hanya diam sembari memikirkan rencana. Dengan sihir gravitasinya, ia kemudian menjatuhkan sekop yang ada di depannya untuk membuka sebuah karung yang berisi makanan dari burung hantu. Hal itu Kron lakukan untuk membuat Arya dari musuhnya bebas dari para burung hantu yang akan menjadi penghalang bagi dirinya. Tepat setelah Ansur Shinri melemparkan shurikennya kembali, Kron pun akhirnya dapat menggunakan sihir gravitasi miliknya. Ansur Shinri pun begitu terkejut. Walaupun sekarang ia sudah mengetahui rencana dari Kron, namun hal tersebut tidak mengubah kenyataan kalau dirinya bakalan menang melawan Kron. Akhirnya setelah terkena serangan dari Kron, Ansur Shinri pun langsung dinyatakan kalah. Sementara itu pada pertarungan Mas melawan Oler Adreu, kelihatannya ia sedikit diremehkan. Apalagi mengetahui Mas yang tidak bisa berenang, membuat dirinya semakin yakin bakalan dapat mengalahkan Mas dengan mudah. Namun tiba-tiba, terlihat sebuah gelombang dengan kecepatan yang sangat tinggi melewati dirinya. Oler Adreu pun begitu terkejut. Ia tidak yakin ada manusia yang dapat berenang secepat itu. Dengan santainya Mas kemudian berenang ke arah musuhnya, menunjukkan kalau gelombang tersebut memang dirinya. Mas memberitahu awalnya ia memang tidak bisa berenang. Namun setelah beberapa saat di dalam air, entah kenapa ia malah bisa berenang. Oler Adreu yang panik segera mengupgrade wujudnya ke bentuk evolusi yang sangat menyeramkan. Ia yakin dengan wujud tersebut tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Namun
Ya, dapat dilihat hanya dengan mengeluarkan sedikit kemampuannya, Mas dapat membuat musuhnya tidak berkutik. Setelah berhasil mengalahkan kedua anggota dari Magia Lupus dengan mudah, Mas dan Kron tampaknya yakin kalau anggota yang lain juga bakalan gampang dikalahkan. Tak lama salah seorang lagi datang dari anggota Magia Lupus menghampiri mereka. Berbeda dengan anggota sebelumnya, terlihat kalau anggota yang satu ini cukup kuat. Terlihat reaksi dari Mas yang cukup serius ketika mengetahui kemampuan dari anggota tersebut. Bahkan sihir dari Kron pun tidak dapat digunakan terhadapnya. Mas pun lalu mencoba menyerangnya dengan tenaga yang sudah ia kumpulkan. Namun gak disangka, dirinya dapat menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Kron pun mengira kalau sihir dari anggota ini adalah sihir teleportasi. Tentunya jika hal itu benar, maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Untungnya kedatangannya kemari bukan untuk berduel, melainkan untuk mengambil rekan-rekannya kembali. Setelah itu dirinya pun lalu pergi. Dari situ Kron dan Mas pun mulai menyadari betapa berbahayanya kelompok yang satu ini. Sementara itu di saat anggota yang tadi pergi, tiba-tiba terjadi keretakan pada topengnya. Ia pun sadar kalau kecepatan Mas tadi bukanlah kecepatan biasa. Walaupun tanpa dibalut sihir, namun efeknya begitu kuat. Ia pun lantas tertawa dan mengatakan kalau tipe kekuatan dari Mas adalah tipe yang sama dengan dirinya, sambil menunjukkan matanya yang begitu menakutkan. Oke, sampai di sini dahulu untuk alur cerita pada episode 7 kali ini. Kira-kira siapakah sosok sebenarnya dari pria yang bertopeng itu, dan apa saja kekuatannya? Jika kalian penasaran, nantikan di video yang akan datang.